Baik, Pak. Sudah Lihat makan Pak. malam belum? Gimana Pak Tulus sudah makan ini belum? Ibu Belum, Elizabeth, Pak. Pak Haris, Ibu Dewi. Sudah Pak. Oke, Bapak Ibu ya. Ibu apa Pak Manalu gimana nih Pak? Sudah makan belum? Sudah Pak tadi Pak jam jam 5 Pak. Tadi tadi pagi. Jam 5 sore tadi Pak. Ini Ibu Maya sudah makan Bu? Sudah makan malam? Belum, Pak. Wah, nampaknya diet ini Bu ya. Diet dia, Pak. Diet. Ini biar langsing. Ini Pak Lubis, gimana Pak Lubis? Pak Punya Lubis makan Pak. sudah makan ya? Punya Pak. Maka udah. Ya udahlah. Ya, Pak. Ini kan harus full tenaga ini. Harus Pak memang. Bu Dohar gimana Bu? Sudah makan belum? Atau diet juga kayak Ibu apa tadi? Bu Anissa sudah makan belum? Belum, Pak. Belum ya. Nanti ya jam 9 makannya. Biar lapar dulu. Ini gimana Pak Pinen? Sudah makan belum ini? Udah, Pak. Udah. Barusan. Pak Denny lagi makan itu. Tutup layar Bapak itu. Pak Haris lagi makan juga nampaknya ini. Nggak kelihatan. Sudah Siap makan Pak? hadir, Pak. Sudah ya. Sambil makan nih, Pak. Oh sambil makan ya. Oke baiklah ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah jadi apa namanya malam ini kita akan berbicara tentang apa Kak, aku belum ditanya, Pak. Ibu apa ini? Nggak kelihatan. Aku belum ditanya, Pak. Oh, tadi Ibu Stompul. Tapi tadi saya lihat ada Iya, aku tunggu-tunggu kok nggak disebut nama aku, Pak. Aku aja Kami belum disebut, mewakili Pak. Bu Tompul. Oh, Kami yang mewakili Bu Tompul. iya udah tadi. Belum makan, Pak. Ya. Dia nampaknya. Ibu Purba sudah makan belum Ibu? Yep. Sudah Bu belum? Oh, sudah, Pak. Ya, ya jadi sudah segar ya. Ibu ini Ibu Tri Kurniat. Ya Pak, Pak, lagi di perjalanan Pak. Oh, ini ya. Lagi di perjalanan di mobil. Gelap nampaknya Pak ya. Iya Pak, lagi di perjalanan, lagi di mobil. Oke, baiklah Bapak Ibu ya. Jadi kita malam ini berbicara tentang penelitian ya. Tentu karena kita pemasaran ya, penelitian pemasaran kan begitu. Kalau kita ini apa namanya MSTM, penelitian MSTM. Kalau manajemen pendidikan tentu penelitian manajemen pendidikan. Jadi sebenarnya hanya berbeda di objeknya saja ya. Nah, jadi eh, kalau kita lihat memang bicara tentang penelitian ini ya umumnya ada dua paradigma ya. Ada paradigma eh, kuantitatif atau disebut positivis ya. Ada yang kualitatif atau disebut biasa dengan eh, konstruksionis ya, konstruksionis. Nah, umumnya ya, umumnya kalau kita lihat misalnya tesis-tesis
atau artikel-artikel. Kalau untuk magister manajemen biasanya dia campuran, ya Bapak Ibu ya, campuran. Nah, di mana biasanya kalau Mas setuju. dari latar belakang, ya, sampai kepada hipotesis itu kan umumnya kan kualitatif, ya, kemudian masuk deskriptif, ya, ada deskriptif kualitatif, ada deskriptif statistik. Nah, kemudian masuk itu biasanya ke teknik analisis statistik kuantitatif. Jadi sebenarnya ada mix, ya, mix method. Kalau apa namanya, kalau magister manajemen, baik itu konsentrasi MSDM, konsentrasi pemasaran, keuangan, dan nah, jadi kita akan lebih banyak berbicara tentang Bising Pak, bising. di mute ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sambung lagi. Ya, jadi umumnya tesis-tesis magister manajemen itu adalah kombinasi atau mix, ya, mix method. Jadi biasanya dia mulai dari latar belakang sampai hipotesis itu kualitatif, masuk deskriptifnya, kemudian masuk teknik analisis statistik. Nah, masih ada juga. Saya mute semua ya Bapak Ibu ya. Izin saya mute semua. Karena ada juga itu lupa-lupa itunya ya. Lupa-lupa mematikan apa namanya. Oke, nanti dibuka lagi. Nah, jadi kembali lagi kadang-kadang sering ya salah kaprah menyebutnya kuantitatif, sebenarnya tidak ya, tapi itu adalah mix ya. Jadi nanti semua biasanya kebanyakan itu adalah mix method ya, campuran dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk teknik analisis kualitatif itu agak jarang dilakukan. Kenapa? Karena memang agak makan waktu ya. Makan waktu kalau teknik analisisnya kualitatif. Karena dia akan banyak melakukan ini namanya validasi daripada data ya, data-data yang dikumpulkan melalui wawancara kan itu. Nah, sehingga ya kebanyakan itu menggunakan saja teknik analisis ya, teknik analisis apa namanya kuantitatif. Nah, misalnya kita ambil contoh ya, salah satu teknik analisis ya, katakanlah misalnya kalau dia teknik analisisnya kuantitatif, misalnya ya apa namanya penawaran ya, penawaran jeruk meningkat, maka harga turun kan begitu ya. Itu misalnya hipotesisnya ya. Maka kalau penelitian kuantitatif tinggal diambil data-data ya penawaran jeruk kan begitu ya. Kemudian dikumpulkan data-data harganya. Lalu diuji secara statistik ya, apakah memang berbeda atau tidak berbeda kan begitu ya. Jadi kalau tidak berbeda berarti hipotesis diterima. Kalau harga jeruk naik berarti harganya, kalau penawaran jeruk naik harganya turun kan begitu. Tetapi kalau penelitian kualitatif tidak seperti itu ya.
Kalau dikatakan misalnya harga jeruk naik, penawaran jeruk naik, harga turun, ya, diambil datanya kan begitu. Lalu diambil lagi penawaran, eh, katakanlah wortel, ya, penawaran wortel naik, oh dilihat harganya juga turun. Nah, kemudian diambil lagi mungkin penawaran gula. Oh, gula naik, harga turun. Lalu dikumpulkan lagi data, katakanlah apa ini, rambutan, ya, penawaran rambutan naik, harga turun. Nah, begitu seterusnya sehingga nanti bisa disimpulkan, ya, bahwa apabila penawaran naik, harga turun. Ya, seperti itu kalau teknik analisisnya kualitatif. Sehingga sering menjadi lama, kan begitu. Ya, Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kita lihat di tesis-tesis itu kebanyakan menggunakan teknik analisis statistik karena kelihatannya lebih cepat, ya. Nah, jadi itu sekilas. Nah, kemudian nanti juga yang harus hati-hati, ya, perlu diperhatikan apakah tesisnya itu sudah standar atau tidak, ya Bapak Ibu ya. Karena kalau menurut, ya, kalau misalnya Bapak Ibu Google itu SNDikti, ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 2020, ya, maka sebenarnya nanti akan kita lihat penelitian magister itu standar itu adalah pengembangan pengetahuan konsep. Jadi di dalam hal ini biasanya dia akan menyangkut masyarakat atau industri. Nah, dalam hal ini tentu industri tidak bisa hanya satu saja objeknya misalnya. Ya, memang bisa, tetapi dia tesisnya akan di bawah standar, kan begitu, ya. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu apakah tesisnya sesuai standar SNDikti atau di bawah standar. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang membuat di atas standar, ya tentu makin bagus lagi. Ya. Cuman yang kita harapkan ya minimal sesuai standar, ya, standar nasional, standar dikti. Tapi kalau Bapak Ibu juga membuat di bawah standar, ya tetap diterima. Ya, itu dia. Nah, jadi misalnya kalau meneliti katakanlah tentang kompetensi pedagogis guru misalnya, ya, ingin dikaitkan dengan katakanlah kepuasan kerjanya. Kalau dia standar SNDikti itu berarti industri, berarti sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah, guru-guru di sekolah-sekolah di suatu wilayah. Bisa saja diambil satu sekolah, ya, tetapi itu sudah di bawah SNDikti, ya, di bawah SNDikti. Ujungnya nanti mirip dengan skripsi Bapak Ibu, ya. Nah, itu nanti perlu Bapak Ibu perhatikan di dalam apa namanya menyusun proposal-proposal sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Nah, jadi biasanya kalau manajemen pendidikan itu kan guru yang banyak diteliti, ya, sedikit meneliti murid. Maka oleh sebab itu ya jangan satu sekolah saja, ya. Jadi misalnya kalau di Brastagi SMA-nya ya diambil semua SMA-nya kan begitu. Kalau di Kaban Jahe ambil semua SMA-nya, ya begitu Bapak Ibu ya. Sekedar apa namanya? Sekedar apa pemanasan ya. Nah, baik, sekarang kita akan berbicara tentang
eh, penelitian pemasaran, ya, penelitian pemasaran. Kalau penelitian pemasaran itu biasa yang menjadi responden adalah pelanggan, ya, konsumen, kan begitu, ya. Nah, kalau yang keuangan biasanya mereka lebih banyak di laporan keuangan, ya. Kalau yang di pariwisata kita lihat lebih banyak ke objek-objek wisata atau respondennya kebanyakan turis, ya, itu dia. Nah, jadi baik Bapak Ibu, kita akan lihat dulu seperti apa ini penelitian pemasarannya Bapak Ibu. Izin saya share dulu materinya. Nah, jadi memang Bapak Ibu, kalau di magister itu penekanan kepada penelitian itu sudah semakin banyak, ya, semakin besar. Karena SKS-nya pun semakin banyak. SKS-nya kalau tidak salah ada 12 itu, ya, tesis itu ada 12 SKS. Mungkin kalau di S1 4 sampai 6, ya Bapak Ibu mungkin, ya. Kalau di magister itu 12 SKS. Jadi memang semakin besar, ya, semakin besar bobotnya. Nah, baik Bapak Ibu, coba kita lihat dulu seperti apa yang dikatakan dengan penelitian pemasaran itu. Coba kita lihat beberapa kutipan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di bukunya Kotler, ya, Kotler itu mereka mengatakan, ya, desain sistematis, ya. Jadi desain berarti ada suatu rancangan, ya, rancangan atau proses, ya. Pengumpulan, ya, pengumpulan maksudnya di sini pengumpulan data atau informasi, ya. Jadi pengumpulan itu bisa dari sumber sekunder, bisa dari primer. Kemudian ada analisis atau kajian, ya, atau interpretasi terhadap hasil, ya, daripada data yang dikumpulkan. Kemudian ada pelaporan data yang di depan. Jadi pelaporan data maksudnya ini biasanya adalah sudah sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi, ya Bapak Ibu, ya. Nah, dengan situasi pemasaran spesifik yang dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, jadi kalau kita lihat definisi ini adalah definisi penelitian terapan, ya. Jadi khusus dia untuk satu organisasi. Jadi biasanya ini kita lihat banyak deskripsi, ya. Jadi misalnya di PT ini, di sekolah ini, ya. Jadi khusus satu organisasi. Jadi kalau ada masalah ingin dipecahkan, ya, mungkin perlu dilakukan penelitian, maka dilakukan. Tetapi bisa saja nggak perlu penelitian. Cukup hanya fokus group discussion aja, buat rapat, ya, nanti mungkin muncul solusinya, ya. Jadi tidak harus perlu dilakukan penelitian, tergantung kepada kebutuhan, ya. Kalau dari berbagai sumber dicari, ya, dengan berbagai cara nggak dapat juga informasi yang dibutuhkan, maka itu dilakukan penelitian yang formal. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya,
Definisi yang dikemukakan oleh Asosiasi Pemasaran Amerika, mereka mengatakan riset pemasaran itu pengumpulan, pencatatan, dan analisis data sistematis tentang isu-isu yang berkaitan dengan pemasaran produk dan layanan. Ya. Jadi ada masalah-masalah, isu-isu maksudnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan produk dan layanan. Nah, jadi ini kalau kita lihat dia, ya, eh, ada masalah atau isu-isu tentang layanan suatu industri atau produk. Ya, misalnya katakanlah layanan hotel, ya, layanan hotel berbintang di Sumatera Utara. Ya, kalau produk mungkin produk deterjen, ya, di Medan. Nah, jadi kalau ini itu berarti dia bukan untuk memecahkan masalah spesifik satu organisasi, tapi dia satu industri untuk mengembangkan pengetahuan atau konsep di dalam satu industri. Nah, jadi untuk penelitian magister ini dia yang standar. Ya Bapak Ibu ya, jangan salah nanti. Nah, maka dapat kita lihat. Jadi yang dikatakan dengan penelitian pemasaran itu adalah sebenarnya suatu proses ya. Suatu proses mengumpulkan kemudian menganalisis ya, melaporkan ya hasil analisis ya sesuai dengan hakikat ilmiah, baik untuk memecahkan suatu masalah ya organisasi atau juga ya isu-isu dari suatu industri ya, produk atau layanan. Jadi yang penting di sini ya, kalau dikatakan dia suatu penelitian, baik penelitian di bidang manapun, yang penting ya rancangannya itu baik pengumpulan ya, analisis, pelaporan itu harus memenuhi hakikat-hakikat ilmiah. Apa maksudnya hakikat ilmiah? Satu, dia tentunya harus logis, masuk akal. Ya, jadi apapun yang dihasilkan itu harus make sense, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, tentu harus dapat diuji, ya. Artinya orang lain, kalau dilakukan orang lain juga hasilnya harus sama. Kemudian dia harus empiris. Semuanya harus berdasarkan data atau fakta-fakta yang dikumpulkan. Nah, kemudian tentunya dia harus terorganisir rapi. Ya. Dan tentunya bermanfaat. Ya, bermanfaat. Nah, jadi tadi itu semua memenuhi hakikat ilmiah, ya. Tentu kalau kita bicara pemasaran, tentu yang diambil adalah data, informasi pemasaran untuk diolah sesuai dengan prosedur-prosedur ilmiah. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan penelitian pemasaran. Nah, kemudian kalau kita lihat, sering orang, aduh payah ini, bikin penelitian ini payah, sulit, segala macam. Apakah memang demikian? Padahal tiap hari kita sebenarnya kan meneliti, ya Bapak Ibu ya. Ya kan tiap hari kita meneliti. Contoh, kita mau jajan. Ya kita kan mengumpulkan informasi dulu. Tapi mungkin informasi sudah ada di pikiran kita. Kita menimbang-nimbang. Lalu kita putuskan. Ya. Oke, beli apa saja dulu. Beli apa namanya?
beli nasi bungkus karena bulan tua. Ya kan Bapak Ibu ya? Itu kan sudah penelitian sebenarnya kan? Nah, jadi sebenarnya tiap hari kita melakukan penelitian. Cuman mungkin nggak ditulis secara formal. Ya kan Bapak Ibu ya? Nah, jadi apa namanya? Dianggap saja mudah ya, dianggap saja mudah. Karena apa? Karena memang kita tiap hari melakukan penelitian ya. Karena jelas semua keputusan yang kita buat itu kan masuk akal. Mungkin kita jarang membuat suatu keputusan yang tidak masuk akal, yang aneh-aneh. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi artinya apa? Ya, setiap hari kita sudah melakukan penelitian. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini tadi Bapak Ibu, riset pemasaran dikelompokkan atas terapan dan riset dasar. Nih, Bapak Ibu ya. Nih, jadi riset terapan itu yang tadi, jadi khusus dia untuk memecahkan satu masalah. Ya, masalah satu organisasi. Maka dilakukan penelitian. Tentu nanti akan diperoleh informasi-informasi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, misalnya katakanlah suatu organisasi atau karena kita ini ya selalu konteks kita bisnis, katakan perusahaan ya karyawannya asik keluar masuk. Ini turnovernya sangat tinggi ya. Nah, maka di dalam hal ini ya, kalau di dalam penelitian bisnis atau manajemen itu nggak bisa kita katakan langsung, oh masalahnya turnover karyawannya tinggi. Belum, itu hanya adalah suatu gejala itu baru hanya suatu simptom. Ada perubahan di sana, ya. Tapi biasanya harus didalami lagi. Mengapa terjadi penurunan perpindahan karyawan yang begitu tinggi, masuk keluar kan begitu. Ya. Nah, bisa jadi mungkin kualitas kerja di sana dirasa oleh karyawan kurang ini. Ya kurang cocok, mungkin di situ, di kualitas kehidupan kerja bisa saja, ya. Nah, mungkin saja motivasinya yang salah dan lain sebagainya, ya. Jadi nanti baru ketemu sebenarnya apa masalah. Untuk menemukan masalah atau mengidentifikasi apa sebenarnya masalah, maka di dalam hal ini biasanya ya dilakukan wawancara-wawancara dengan orang-orang yang berkompeten. Ya, mengapa sebenarnya itu? Apa yang terjadi? Ya, atau kemudian bisa juga dengan membandingkan ya melalui publikasi-publikasi yang ada mungkin terkait konteks itu. Sehingga dengan demikian bisa dibuat suatu rumusan atau definisi masalahnya ini. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi khusus untuk satu perusahaan itu yang dikatakan dengan penelitian terapan. Jadi nanti hasilnya akan ada informasi atau berupa rekomendasi seperti apa memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan riset pemasaran dasar atau riset dasar. Ya.
Jadi ini seperti disebut di sini lebih bersifat teoritis dan dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan pemasaran secara umum atau untuk memverifikasi teori atau konsep pemasaran yang diusulkan, ya. Nah, karena sifatnya konsep, maka konsep itu kan berlaku umum, ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan untuk satu perusahaan. Nah, contoh misalnya, ya, penjualan suatu perusahaan itu menurun. Itu baru simptom, ya. Jadi itu belum masalah, belum real problem. Perlu didalami lagi, ya, dengan mengajukan mengapa menurun. Apa sebenarnya yang menyebabkan menurun? Nah, mungkin kualitasnya kah, harganya kah, atau mungkin citranya kah, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam hal ini, katakanlah kalau kita bicara tentang minuman ringan, maka seluruh minuman ringan di suatu wilayah, katakan di Sumatera Utara. Jadi respondennya tentu semua konsumen itu, atau populasinya semua konsumen, ya, sehingga nanti diperoleh suatu apa namanya mungkin kesimpulan, ya, bahwa untuk memecahkan masalah citra itu bagaimana, ya, variabel apa yang perlu diperbaiki. Nah, katakan misalnya dengan mungkin dengan sosialisasi, ya, sosialisasi tentang apa namanya, sosialisasi tentang apa yang menjadi manfaat produk tersebut. Nah, kemudian, ya, apa respon-respon daripada konsumen minuman ringan secara keseluruhan. Jadi nanti dengan, ya, memperbaiki citra ini, ya, maka diharapkan menjadi solusi terhadap masalah tadi, Bapak Ibu ya. Jadi untuk seluruh, ya, seluruh perusahaan minuman ringan. Jadi bukan hanya satu. Itu yang disebut dengan penelitian dasar, atau disebut juga dengan penelitian fundamental atau penelitian murni. Jadi biasanya ada dua konteks tadi, ya, ada terapan, ada dasar. Nah, untuk S2, ya, standarnya tadi kan dasar, ya, fundamental. Meskipun banyak yang membuat terapan, ya, pun banyak. Nah, coba kita lihat ini beberapa langkah di dalam melakukan riset pemasaran, ya. Nah, pertama sekali ini adalah problem definition, ya, definisi masalah atau menetapkan rumusan masalah, ya. Atau kalau kita berbicara tentang penelitian dasar, tentu ini adalah isu-isu tentang suatu produk atau layanan, kan begitu, ya. Kalau kita bicara penelitian terapan, tentu definisi masalahnya tentu tentang sebuah perusahaan atau organisasi, ya, atau mungkin satu sekolah, ya. Misalnya katakanlah SMA Negeri 1 di Brastagi misalnya, kan, ya. Nah, tapi kalau kita bicara isu-isu, berarti seluruh SMA yang ada di Brastagi itu menjadi populasinya. Nah, kemudian tentu tujuan penelitian itu apa? Jadi di sini, ya, namanya juga tujuan, apa yang akan diperoleh, ya,
Apa kira-kira yang akan diperoleh nanti dari penelitian tersebut? Kan itu tujuannya, ya. Ini. Nah, kemudian desain blueprint, ya, blueprint atau arah penelitiannya seperti apa, desainnya, rancangannya. Nah, nanti akan kita lihat kalau untuk penelitian-penelitian yang paling banyak, ya, di Magister Manajemen itu yang paling banyak, yang paling sering, ya, nanti akan kita lihat desainnya seperti apa, ya, nih. Nah, kemudian kita eh, ini membuat proposal ini ya, proposal ini, planning the riset, dibuat proposalnya. Tentu di dalam proposal itu, kalau itu berupa project, ya, project, biasanya di proposal itu sudah ada ringkasannya, ya, ringkasan. Jadi di sana sudah diceritakan data apa yang diperlukan, apa yang dilakukan, ya, bagaimana nanti data itu diolah, hingga kepada kajian, hingga nanti mungkin akan diperoleh, ya, kesimpulan seperti ini, ya. Maka oleh sebab itu kalau ini kesimpulan maka akan diberikan rekomendasi sesuai dengan kesimpulan. Jadi sebelum pun dilakukan penelitian sudah bisa dibuat ringkasannya atau summary-nya. Kira-kira apa nanti yang akan diperoleh? Bagaimana prosesnya itu diperoleh? Namun biasanya kalau kita lihat di tesis itu biasanya ringkasan itu setelah selesai dilakukan penelitian. Ya, setelah dibuat kesimpulan dan saran, baru dibuat ringkasannya. Itu yang banyak kalau di tesis ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tentunya agree the research plan, maksudnya ini berupa persetujuan ya, persetujuan proposal ini. Nah, tentu kalau proposal sudah disetujui, ya, katakan sudah diseminarkan, sudah disetujui, maka dilakukanlah data collection. Ya Bapak Ibu ya, pengumpulan data. Nah, di sini nanti akan ditentukan seperti apa teknik pengumpulannya, ya. Apakah melalui survei, apakah wawancara, apakah dokumentasi, ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengambil sampling dan lain sebagainya, data collection, ya. Apakah primer, apakah sekunder. Nah, kemudian ya selanjutnya conduct the research method, ya. Jadi di sini maksudnya adalah melaksanakan pengumpulan data, ya, pengumpulan dan pengolahan, ya, pengumpulan dan pengolahan. Begitu dikumpulkan diolah. Diolah maksudnya bisa saja bisa diatur dalam bentuk suatu tabel-tabel, tabulasi, atau juga mungkin tidak ditabulasi tetapi dia diolah melalui suatu rumus atau model. Atau kalau sekarang ini biasa diolah melalui software-software ya yang relevan. Misalnya ada SPSS, ada Amos, ada Lisrel, ya. Kemudian ada Enfuse, ada Stata, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti outputnya itulah hasil untuk dianalisis. Itu dia. Ya, ini. Analisis. Analysis and interpret the information. Ya.
Jadi kita akan melakukan perbandingan-perbandingan, ya, kemudian penafsiran dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu tentu sudah ada kesimpulan, ada saran, ya. Maka kita tentunya akan membuat laporannya, ya, laporan secara tertulis. Nih. Nah, tentu di dalam laporan itu sudah lengkap semua dengan rekomendasi untuk dilaksanakan. Nah, sesudah dilaksanakan, maka nanti dievaluasi. Ya, Bapak Ibu, ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita cara bicara dulu, ya. Coba saya buka itunya, suaranya. Tolong diperhatikan ya Bapak Ibu, apa namanya, mic-nya. Banyak. Oh, sudah ini ya, sudah unmute ya. Oke. Sudah bisa Bu ya, Bapak Ibu ya, suaranya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Baik, silakan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan, kita cara bicara dulu dari apa tadi yang dikemukakan. Pak Tulus Manalu, bagaimana Pak? Dari Ya, izin Pak. ya, Eh, Pak. Sebelumnya Pak, terima kasih atas paparan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Namun saya penasaran Pak dengan eh, bagaimana kami akan melakukan penelitian tadi seperti yang Bapak jelaskan. Sebelumnya kami memahami bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh strata 1 atau dalam yang namanya skripsi dengan tesis Pak, perbedaannya hanya pada variabelnya saja. Namun sekarang dengan penjelasan yang Bapak sampaikan terkait dengan penelitian dalam bentuk manajemen SDM maupun manajemen pendidikan, dalam hal ini kita berbicara tentang penelitian pemasaran Pak ya. Saya menangkap tadi Pak bahwa kalau kami manajemen pendidikan Pak ya, itu lebih baik yang baiknya itu tidak dilakukan dalam satu skop atau dalam satu lingkungan sekolah, tetapi melibatkan misalnya semua guru-guru dalam satu kabupaten misalnya begitu Pak ya. Nah, yang saya mau tanyakan begini Pak, kalau misalnya kami mau melibatkan ya misalnya satu jenjang begitu Pak ya untuk guru-guru SMP. Ya, misalnya di Kabupaten Tapanuli Tengah itu Pak ada 84 SMP Pak, swasta dan negeri. Nah, tentunya kan ini Pak ada nanti tidak melibatkan semua guru-guru begitu Pak ya. Setiap sekolah tentu kita ambil sampelnya Pak. Sampelnya guru yang mau kita teliti dalam satu sekolah itu tentu kita ambil sampelnya Pak secara random begitu Pak. Nah, yang ingin kami pastikan Pak begini Pak. Adakah persyaratan Pak jumlah sampel yang akan kita ambil itu berapa persen dari total seluruh sampel yang ada di setiap sekolah itu Pak, sehingga nanti eh, hasil penelitian kita ini eh, memungkinkan untuk menjadi penelitian yang bisa digunakan Pak oleh eh, katakanlah oleh kabupaten sebagai eh, untuk memperbaiki ke depannya Pak, begitu Pak. Terima kasih.
Oke, baik Pak Manalu ya. Nah, eh, jadi tadi sudah jelas ya kira-kira apa perbedaan yang paling apa namanya, yang paling eksplisit ya, eksplisit ya, karena memang ada di Esdikti kan begitu, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ya, bisa Bapak Ibu Google nanti itu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nanti di sana kan ada 4 domain itu Bapak Ibu ya. Jadi ada dia sikap, nanti kan biasa kan ada sikap, ada keterampilan umum ya. Kemudian kan ada keterampilan khusus, ada pengetahuan. Nah, yang paling ini kalau sikap keterampilan umum itu kan sama semua dia ya. Setiap strata kan sama. Jadi bisa nanti dilihat di situ ya, di keterampilan umum itu CPL-nya apa? Ya Bapak Ibu ya kan? CPL-nya apa? Nah, di sana nanti itu jelas eksplisit disebut bahwa kalau magister itu yaitu pengembangan masyarakat ya atau industri ya, industri. Jadi industri maksudnya kan di sana itu ada kalau bisnis kita ada perusahaan-perusahaan sejenis ya. Berarti kalau dia misalnya sekolah ya sekolah-sekolah sejenis kan begitu. Jadi bukan satu sekolah. Nah, jadi eh, kalau kita melakukan misalnya apa misalnya yang kita teliti kira-kira ya. Misalnya kalau tadi kita ingin meneliti kompetensi pedagogis guru kan begitu Bapak Ibu ya. Seperti tadi kan katakanlah di Tapanuli Tengah ya. Eh, jadi jangan di satu sekolah. Bisa di satu sekolah tetapi nanti itu CPL-nya di bawah standar kan begitu seperti skripsi ya. Nah, agar dia standar tesis ya, maka dia kan harus sekolah-sekolah yang di Tapanuli Tengah. Nah, kemudian tentunya kan semua guru yang katakanlah misalnya guru SMP tadi ya, guru SMP itu berarti eh, semua guru SMP itu adalah kan populasi ya, populasi tentunya. Nah, kemudian tentunya tidak efektif atau tidak efisien kalau kita gunakan semua populasi. Lalu kita tentukan sampel. Ya, tentukan sampel. Lalu pertanyaannya, berapa sampel? Kan begitu. Ya. Nah, jadi ini tergantung kepada teknik analisis. Kalau dia misalnya deskriptif statistik, ya, banyak buku yang mengatakan 20% dari populasi. Ya. Namun kalau dia penelitian kausal, memakai katakanlah analisis jalur, ya, atau katakanlah menggunakan analisis faktor, ya, maka dilihat berapa indikatornya, ya. Nah, dari banyak buku lah kita katakannya, maka itu minimal 10 ya per indikator. Minimal 10 jumlah responden. Jadi kalau misalnya nanti dilihat ya variabel Bapak Ibu, ini variabel kemudian ada kan indikatornya. Katakan misalnya kalau indikatornya itu sampai 20,
Atau mungkin 15. Kalau 15 berarti minimal 150. Kalau 10 indikatornya keseluruhan berarti minimal 10 kali 10, 100. Nah, jadi begitu apa namanya untuk menentukan jumlah sampel. Nah, kemudian kalau misalnya memakai apakah itu regresi atau model-model eh, kausal lainnya, ya, maka di dalam hal ini, ya, perlu diperhatikan di dalam kita mengambil sampel yang disebut dengan sampling. Ya, Bapak Ibu. Tadi misalnya ada di Tapteng itu katakan 200 guru SMP. Lalu sampelnya misalnya katakan berdasarkan tadi indikator 100. Kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bagaimana mengambil yang 100 ini? Apakah langsung kita pilih sesuai dengan selera kita? Atau kita pilih mana yang paling gampang kita jumpai? Nah, jadi di sini harus hati-hati. Kalau menggunakan dia, ya, analisis-analisis kausal tadi, maka itu harus random, ya, random, acak. Nah, seperti apa acak? Apakah kalau acak itu kita pergi ke sekolah A, lalu tutup mata, kita kasih angket ke si A, si B misalnya, pergi ke sekolah B, kita kasih, ya, angket. Nah, jadi kadang banyak yang salah kaprah, ya. Random maksudnya itu, ya, kita buat dulu kerangka daftar populasi tadi. Tadi Bapak Ibu kan ada 300 guru-guru SMP-nya. Lalu kita ambil secara random dari daftar itu 100 orang. Ya Bapak Ibu ya, kita ambil random. Ya sudah kita ambil, kan akan ketemu nanti si A, B, C. Ya, lalu yang sudah kita ambil random itu 100 orang, ya kita kasih angket. Begitu maksudnya. Jadi harus dibuat dulu yang disebut dengan itu sampel frame, ya, daftar orang-orang atau daftar populasi itu. Baru diambil secara acak tadi. Nah, kalau dia tidak acak, maka ini, ya, menyalahi aturan-aturan dalam penggunaan model statistik itu. Artinya apa? Hasilnya akan menjadi palsu atau tidak cocok. Nah, jadi kalau demikian, maka tentu tidak ada gunanya. Hanya formalitas-formalitas begitu. Ya. Jadi ada aturan-aturan atau yang biasa disebut dengan rule of thumb di dalam penggunaan model-model statistik itu. Itu aturan-aturan harus dipenuhi agar nanti hasilnya bisa dipergunakan. Ya, dipergunakan untuk apa? Mengkonfirmasi data, kemudian memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Nah, jadi jangan ini, ya, hati-hati di situ. Karena kadang-kadang, oh, sampling, judgment. Loh, judgment kan bukan random.
Nah, ada yang mengatakan, oh sampel jenuh. Itu sampel jenuh untuk non-parametrik. Dia pakai regresi. Regresi parametrik. Ya, sampel jenuh untuk non-parametrik. Atau deskriptif bisa. Nah, jadi hal seperti itu ya perlu menjadi perhatian. Kenapa? Karena nanti itu kan akan diringkas tesisnya, kemudian dipublikasi melalui jurnal. Jadi artinya akan seluruh orang bisa membacanya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Gimana kira-kira Pak Manalu tadi? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ya, itu tadi yang diperhatikan itu ya agar sesuai standar atau menurut standar lah ya. Jadi jangan hanya satu sekolah saja. Memang kalau Bapak ajukan itu, ya bisa saja memang di ACC Kaprodi ya kan, jadi ACC-nya. Tapi kan eh, kalau bisa kita itu nanti kan sesuai standar minimal ya, jangan di bawah lah. Silakan Bapak Ibu yang lain. Izin Pak, Ya, silakan Pak. terima kasih Pak. Ya, Eh, saya cuma yang sederhana yang saya tanya Pak. Ini kan riset pemasaran. ya Eh, Pak. ini ke dunia pendidikan yang paling nyata ini yang bagaimana sebenarnya ini Pak? Ke ke kemana ini riset pemasaran kalau di dunia pendidikan itu? Kalau secara umum kan sudah pahamnya gitu. Maksudnya kalau di dunia pendidikan begitu ke sekolah gitu, kemana sih ini Pak gitu? Jadi kalau ke sekolah, Eh, ya, kalau di pemasaran ini kan ada itu yang dinamakan dengan bauran pemasaran Pak ya. hmm. Satu misalnya tentang produk atau jasa. Tentu kalau di sekolah ya jasa pendidikan. Ya kan Pak? Ya, Jadi ya. jasa pendidikan itu harus seperti apa? Nah, tentu kita akan bicara bagaimana kualitas jasa pendidikannya. Nanti kan indikatornya ada. Contoh misalnya indikator kualitas jasa itu termasuk jasa pendidikan. Eh, reliable, andal. Artinya apa? Apa yang sudah dikatakan, yang sudah tertulis, ya dilaksanakan. Jangan lain yang tertulis, lain yang dilaksanakan kepada murid contohnya, atau kepada stakeholder yang lain, atau orang tua. Kemudian tanggap, ya Pak ya. Itu indikator tanggap, artinya orang-orang yang di sekolah itu tanggap terhadap siapa yang dilayani. Yang dilayani kan murid, atau mungkin termasuk juga sponsor, orang tua murid misalnya. Nah, kemudian apalagi empati. Ini ukuran juga. Jadi bagaimana ya SDM yang di sekolah ini bisa memahami lebih dalam apa yang ada di hati murid misalnya ya. Nah, kemudian kalau kita sebagai pimpinan sekolah tentu tidak hanya murid tetapi juga guru-guru dan pegawai di sekolah. Nah, kemudian termasuk juga di dalam hal ini fisik. Fisik ini maksudnya adalah seluruh sarana prasarana untuk pelaksanaan jasa pendidikan tadi. Termasuklah ini bagaimana tampilan gedung,
bagaimana meja kursi, kemudian bagaimana eh, keindahan ruangan, cat ruangan, ya, apakah sejuk dan lain sebagainya. Jadi itu kalau bicara tentang indikator-indikator pelayanan tadi, Pak. Ya, dalam hal ini pelayanan pendidikan. Nah, tentu kemudian tentang uang sekolah. Uang sekolah itu kan Pak harga. Apakah harga kita itu sudah sesuai dengan layanan yang kita berikan? Apakah harga kita itu di atas rata-rata, rata-rata, atau di bawah rata-rata? Nah, bagaimana kita sebaiknya menetapkan uang sekolah? Nah, apakah ini sudah bisa menutupi atau mungkin sengaja kita buat tinggi agar terkesan kualitas pendidikan kita tinggi. Nah, kemudian bagaimana sosialisasi seluruh program-program atau apa yang sudah dilakukan. Itu namanya promosi. Nah, jadi sebenarnya ya tanpa kita sadari pemasaran itu sudah kita lakukan di pendidikan. Tentu bagaimanapun kita selalu menginginkan agar ya tadi kualitas jasa pendidikan kita itu di atas rata-rata. Ya, seperti itu Pak konteks daripada pemasaran itu di dalam pendidikan. Oke Pak, sudah sangat jelas. Terima kasih banyak pencerahannya. Ya Pak ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak mau buat tesis, bisa juga ya. Itu yang menjadi itunya apa namanya yang menjadi konteksnya bisa saja ya. Tetapi saya lihat yang manajemen pendidikan itu mereka lebih banyak ke guru-guru ya karena mungkin guru-guru lebih mudah untuk diambil datanya melalui angka. Silakan Ibu Stompul, bagaimana Ibu? Jadinya gini Pak, pikiran saya waktu kita mempromosikan kayak PPDB gitu ya Pak ya, penerimaan siswa baru, kan kita itu buat di sana kayak iklan kita kan nggak Pak, bahwa kita ada menerima ada memenangkan FL2SN, O2SN begitu itu udah termasuk pemasaran juga ya Pak ya? Ya sudah Bu, ya kan kita ingin menunjukkan bahwa pertama kita menunjukkan bahwa kita memang citra kita memang bagus. Yang kedua, ya kualitas pendidikan kita itu atau kualitas jasa pendidikan kita itu lebih baik dari sekolah-sekolah yang lain kan begitu. Ya, sudah masuk kita ingin mengungkapkan ya kualitas jasa pendidikan kita. Iya Pak, paham Pak. Ibu Dewi bagaimana Ibu Dewi? Dari Gunung Sitoli ya Bu ya? Iya Pak. Gimana Bu? Jadi Sampai dari di sekarang pun sudah bisa dirancang proposalnya langsung. Iya ya Pak. Nggak bisa. Biar nanti begitu masuk selesai semester 2 langsung ACC proposalnya. Berarti judulnya udah bisa kita rancang ya Pak. Proposalnya langsung Bu. Oh, Ya, proposalnya langsung. iya sudah bisa dirancang-rancang dari sekarang. Itu. Baik Pak. Jadi artinya dengan begitu kita rancang sekarang, kita jadi bisa bertanya banyak, kan Bu kan? Nah, jadi kesempatan kita bertanya sana sini itu
baca sana sini tuh semakin ini, daripada nanti sudah kepepet, wah baru, aduh, main hantam saja, yang penting jadi, kan begitu. Begitu jadinya, ya kan? Begitu udah selesai, kita wisuda, lalu kita baca ulang lagi tesis kita itu. Senyum-senyum kita. Karena ketikannya pun adalah yang berlarian, ya kan? Masih kita yang membaca, belum orang lain. Itu kalau kepepet, ya kan? Karena didesak-desak, desak-desak. Seluruh dunia mendesak, baru kita mulai, kan? Ya kan? Ya, terakhir begitu dia. Ya. Nah, jadi dari sekarang ya sudah bisa dibuat dirancang. Jadi banyak waktu kita untuk berdiskusi, bersambel dan lain sebagainya. Ya, oke Pak Nasution, bagaimana Pak? Pak Nasution, Pak Haris, Terima kasih, Pak. ya nanti Siap, Pak. langsung susun Pak proposalnya. Kalau saya kan ini, Pak, saya di pariwisata, mungkin beda dengan teman-teman yang lain. Ya, Itu sih, Pak. Mungkin pariwisata. Bapak bisa kasih apa penerangan sedikit tentang tesis pariwisata gimana itu, Pak? Perhotelan lah khususnya, Pak. Kalau perhotelan biasanya banyak yang lari ke kualitas layanan, Pak. Kualitas Banyak layanan, ke pelayanan, Pak, ya. ya layanan tentu Berarti ke layanan respondennya pegawai ke tamu hotel. berarti, Pak, ya. Tapi nanti Pak, jangan satu hotel saja diambil. Oh, Kalau satu hotel Bapak ambil, jadinya nanti skripsi, bukan tesis. Jadi harus industri dia. Jadi mungkin industri perhotelan, katakanlah Pak. hotel bintang 5 di Medan, ya kan? Seluruh hotel karyawan hotel bintang di Medan. Atau hotel bintang 4 di Medan atau Sumatera Utara. Nah, jadi dalam hal ini nanti bagaimana kualitas layanan mereka, nanti kan ada indikatornya. Iya, Pak. Oh, bisa saja tentang destinasinya, ya destinasi yang ada misalnya di Sumatera Utara. Nah, tentu di sini harus benar-benar dipilih siapa yang respondennya untuk menyatakan bahwa memang destinasi itu menarik atau tidak. Nah, itu Pak. Ya, jadi perlu nanti ya apa namanya, jangan karena mau cepat lalu diambil satu organisasi saja, ya jadinya dia di bawah standar SNDT, ya Pak, ya itu dia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ibu Purba, Ibu Purba nampaknya masih naik mobil ini. Ya, Ibu Purba ya. Iya Pak, lagi di jalan Pak. Waduh, Macet kali jalan ini loh Pak. waduh, banyak bisnis Ibu nampaknya ya. Super sibuk. Pak, bukan gitu Pak. Aduh, nanti Bu dibagi-bagi Bu ya rezekinya sama teman-teman. Siapa kalau masalah itu aman Pak. Sama Ibu Dewi, sama Pak Manalu. Ya Pak. Kalau saya nggak usah lah. Oke, baik. Sudah bisa kita sambung lagi Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Pak. Ya, Bisa, Pak. Pak, biar Bapak Ibu ya. Baik, ini tadi sudah ya. Ini kita rumusan masalah. Nah, jadi seperti kita sebutkan tadi, ada dua konteks rumusan masalah, ya.
Satu tadi, satu organisasi saja. Nah, kemudian yang kedua ya terkait dengan industri atau katakanlah tadi masyarakat ya. Nah, jadi dalam hal ini nanti ya di dalam nah biasanya ini mungkin ada kan di latar belakang ini awal perlu hati-hati dalam menetapkan apa sebenarnya yang menjadi masalah ya. Jadi jangan nanti simptom yang dibuat jadi masalah ya. Contoh sederhana, misalnya kalau si A batuk, 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 apakah di sana masalahnya? Di batuknya? Kan tidak. Buktinya apa? Dibelinya obat batuk OBH, diminum, tak sembuh. Dibeli komik, minum, tak sembuh. Nah, berarti problemnya bukan di batuk. Ya kan? Baru si A pergi ke dokter. Dokter memeriksa. Ya. Nah, periksa sana sini dengan alatnya. Nah, ternyata ini kerongkongannya yang luka. Kerongkongan luka. Jadi masalahnya di kerongkongan luka tadi, yaitu yang diobati. Kan begitu Bapak Ibu ya. Baru cocok. Artinya apa? Batuk itu hanyalah gejala, hanya simptom. Jadi yang diatasi bukan batuk tetapi kerongkongan yang luka. Nah, jadi begitu juga di dalam kita menetapkan atau merumuskan apa yang menjadi masalah. Nah, itu dia. Jadi hati-hati, ya. Jangan simptom, gejala itu yang dijadikan masalah. Tidak akan ketemu, nggak ada gunanya. Ya. Jadi memang menetapkan masalah ini ya adalah suatu hal yang tidak mudah. Apa sebenarnya yang menjadi real problem itu? Jadi kita harus banyak ya berdiskusi dengan orang-orang yang relevan, wawancara, ya mempelajari dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti berdasarkan apa yang kita peroleh itu, ya, baru bisa mengarah, ya, bahwa sebenarnya inilah masalahnya. Kita buatlah rumusannya, atau kita buatlah definisi masalah. Nah, jadi itu kalau kita berbicara tentang ya problem definition ini. Jangan gejala dijadikan masalah, ya. Nah, tujuan. Ya, tujuan. Nah, sebenarnya sebelum tujuan ada sebenarnya pertanyaan penelitian, ya, pertanyaan penelitian baru tujuan. Jadi tujuan ini kira-kira suatu keputusan bahwa inilah yang akan kita capai. Ya. Inilah yang akan kita lakukan. Inilah yang akan kita peroleh melalui penelitian ini. Jadi keputusan-keputusan seperti itu yang disebut dengan tujuan atau objektif, ya, riset objektif. Jadi contohnya misalnya tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi ya dalam rangka memecahkan masalah X. Nah,
Atau ada juga yang membuat untuk menyelidiki, untuk menginvestigasi. Apa yang mau diinvestigasi? Ya, bisa juga dibuat untuk mengetahui, tetapi apa yang ingin diketahui, ya, tentu hasil akhir yang ingin diketahui, informasi apa yang ingin diketahui. Nah, jadi perlu disusun redaksinya yang cocok. Yang jelas tujuan itu ingin memperoleh sesuatu, ya. Tinggal nanti apa konteksnya, tinggal disusun redaksinya. Nah, desain, ya, desain ini maksudnya adalah arah, boleh blueprint, ya. Kira-kira seperti apa kita memandang penelitian kita ini. Nah, tentu ini desain ini bisa banyak, tapi kalau biasanya yang paling banyak itu di tesis MN, Magister Manajemen, itu biasanya ada 3, ya. Nah, yang pertama eksplorasi, mengeksplor, mencari, termasuk tadi mengidentifikasi masalah. Itu kan mencari, ya. Jadi disajikan simptom, ya kan, dicari masalahnya apa, mengeksplor. Nah, sesudah ketemu masalah, dieksplor lagi, ya, dieksplor lagi apa yang terkait dengan masalah ini, atau bagaimana, ya, memecahkan masalah ini, mengeksplor lagi, ya, Bapak Ibu, ya, hingga nanti kan tujuan. Nah, eksplor lagi, cari lagi referensi-referensi yang terkait. Itu juga eksplor, ya, hingga nanti kalau perlu hipotesis, hingga kita mengajukan suatu hipotesis. Jadi semua itu adalah eksplorasi. Jadi seperti dikatakan di sini, ya, biasanya diadopsi sebagai langkah awal di dalam penyelidikan riset pemasaran. Jadi bukan hanya riset pemasaran, termasuk juga riset nanti manajemen pendidikan, termasuk riset MSDM, riset pariwisata, riset keuangan. Mengidentifikasi sifat sebenarnya dari masalah penelitian yang sedang diselidiki dan memberikan wawasan tentang penelitian yang diusulkan sebelum penelitian ekstensif dilakukan, ya. Jadi biasanya ini terdapat di latar belakang, ya, memperjelas konsep, mengembangkan hipotesis relevan yang akan diuji nanti di dalam penelitian, ya. Jadi ini eksplorasi ini, ya, sampai kepada kalau ada hipotesis sampai kepada hipotesis. Itu semua eksplorasi. Dan ini tentunya adalah, ya, penelitian kualitatif, ya, kualitatif ini. Itu. Nah, selanjutnya, ya, ada desain deskriptif, menguraikan, ya. Atau dengan kata lain ini, apa yang ingin diuraikan adalah, ya, keadaan daripada karakteristik itu, ya, keadaan dari variabel-variabel itu seperti apa sebenarnya, keadaan dari indikator-indikator itu seperti apa. Nah, ini bisalah dilihat nanti dari rata-ratanya,
dari maksimum, dari minimum, dari jumlah, dari variasinya atau keragamannya, atau mungkin ada kita banding-bandingkan antara variabel A, B, dan lain sebagainya. Jadi intinya di skrip itu ingin sebenarnya yang mau ditunjukkan bagaimana keadaan setiap ya variabel terkait dengan karakteristik daripada sampel atau responden. Itu makanya selalu dibuat misalnya responden berdasarkan gender, ya ada pria, ada wanita berdasarkan pendidikan, ada D3, strata 1, strata 2, ya. Kemudian mungkin berdasarkan lama kerja. Ini kan karakteristik yang mungkin ya sangat erat kaitannya dengan variabel yang kita teliti. Ya. Karena bisa saja ya perbedaan pendidikan membuat responden berbeda opini tentang hal yang sama. Nah, jadi nanti ini kelihatan di analisis deskriptif. Ya. Jadi mengidentifikasi karakteristik tentang berapa banyak pelanggan yang membeli produk perusahaan. Berapa banyak, ya. Jadi misalnya ini kan kalau di sekolah berapa banyak guru, ya, berapa pria, berapa wanita. Atau berdasarkan lama mereka kerja, atau berdasarkan golongan, dan lain sebagainya. Ya, berapa jumlah mereka beli, persepsi mereka terhadap karakteristik produk. Hal ini juga dapat dilakukan untuk menggambarkan demografi konsumen seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, keyakinan, sikap, preferensi, dan perilaku. Ya, jadi untuk menggambarkan itu semua, itulah yang disebut dengan desain deskriptif. Ya, jadi di tesis ini nanti akan ada namanya analisis deskriptif. Karena ini selalu berpasangan dengan analisis kausal tadi. Ya, ini desain kausal. Ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah untuk mengumpulkan bukti mengenai hubungan sebab akibat. Ya, jadi berkaitan dengan menjawab pertanyaan, apakah perubahan suatu variabel menyebabkan perubahan variabel lain? Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan ya biasanya disebut variabel bebas. Sedangkan faktor-faktor yang berubah akibat perubahan variabel bebas disebut variabel terikat. Nah, jadi desain kausal ya ini adalah ya sebab akibat ya pengaruh hubungan, itulah desain kausal. Jadi pengaruh A B ya pengaruh A B terhadap C atau tambah D ya pengaruh A B terhadap B terhadap C dan D. Itu yang disebut dengan ya desain kausal. Tetapi perlu nanti dibedakan, jangan disama-samakan antara pengaruh dan hubungan. Beda ya Bapak Ibu ya. Hubungan dan pengaruh beda. Kalau hubungan bisa resiprokal, bisa timbal balik. Ya. Hubungan A kepada B. Bisa juga kita sebut hubungan B kepada A. Tetapi tidak begitu kalau pengaruh. Contoh, pengaruh A kepada B atau terhadap B. Kita nggak bisa sebut pengaruh B terhadap A. Kan beda lagi dia. Nah, jadi di dalam hal ini, ya,
kedua itu tadi yang disebut dengan desain kausal. Maka di dalam tesis kebanyakan itu ya ada 3 desain tadi, desain eksploratif, desain deskriptif, dan desain kausal. Ya, tapi bisa aja ini tidak ada desain kausal, bisa saja tidak ada, ya, kualitatif semua. Jadi dia menggunakan analisis kualitatif, ya, mungkin dipakai analisis Bradley, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian ini planning the riset, kita buat proposal, ya, ini perencanaan, ringkasan penelitian, persetujuan, ya, intinya di situ. Jadi ringkasan, kemudian persetujuan. Tentu ini hard copy-nya kan sudah harus ada untuk persetujuan atau pengesahan daripada proposal. Nah, ini prepare, riset brief, terus ringkasan. Jadi artinya ini sebelum penelitian dilakukan sudah dibuat summary-nya, ringkasannya. Ringkasannya apa? Jadi ini secara ringkas disebutkan tentang apa-apa yang akan dilakukan secara ringkas dan hasilnya kira-kira apa nanti. Ya, itu maksudnya di sini. Jadi yang akan diperoleh. Tetapi kalau di tesis itu umumnya sesudah selesai, ya, sesudah muncul kesimpulan saran, baru dibuat ringkasan, ya, atau yang biasa disebut dengan abstrak. Jadi ini dia sejarahnya, deskripsi produk, gambaran pasar, tujuan penelitian spesifik, sekarang persyaratan. Ini kalau proposal ini, kalau ini berupa proyek, ya Bapak Ibu, ya, proyek. Jadi di sini ada orang yang apa namanya tender, ya, tenderkan. Jadi dari sponsor ini apanya pendanaannya. Nah, ini persetujuan, ya. Ya, rincian ini kan ada rincian subkontraktor. Kalau mungkin ya proyek penelitian itu disubkannya lagi, misalnya untuk pengumpulan data disubkan, ya, itu kepada siapa disubkan. Nah, perlu juga diberitahu, ya, kalau itu proyek penelitian. Nah, ini data collection. Nah, pertama tentunya apa data kita perlukan, kan begitu. Data yang kita perlukan itu apa? Nah, jadi bicara tentang data yang diperlukan, maka selalu didahulukan dulu, lihat dulu ada nggak yang sekunder, ya, dari sumber sekunder ada tidak? Kenapa? Kalau ada dari sekunder, maka ini kan lebih mudah, ya, sudah ada. Kemudian kalau misalnya dia dari dokumen, ya langsung difotokopi saja dokumennya. Ya, kalau ada di searching di Google, ya tinggal di-download, kan begitu Bapak Ibu, ya. Jadi artinya murah, cepat. Nah, dan satu lagi, tidak perlu diuji-uji, ya, karena memang dokumennya sudah valid, sudah sah, sudah tanda tangan di situ yang berwenang, kan begitu. Nah, cuman kalau tidak ada atau tidak cukup data dari sumber sekunder, maka harus primer, harus ke lapangannya.
ya. Nah, kita tahu kalau ke lapangan ini butuh waktu, ya, butuh dana dan tenaga dan lain sebagainya. Kan itu dia, ya. Nah, yang perlu kehati-hatian adalah kalau sumber primer, ya. Karena sumber itu biasanya, ya, akan banyak berupa pendapat-pendapat, wawancara, ya. Itu kan pendapat informan, ya. Maka tentu informannya nggak bisa cukup satu. Harus divalidasi lagi dengan informan-informan yang lain. Ya, harus ditriangulasi itu. Nah, kemudian kalau dia angket harus diuji lagi bagaimana paham nggak ini apa yang ditanya itu, ya kan? Responden itu paham nggak pertanyaan itu kan harus kita uji. Jangan nanti di pikiran kita lain, ini di pikirannya juga lain tentang kalimat yang sama, kan bisa sama, bisa jadi begitu, ya. Bisa saja mungkin karena berbeda pengalaman, pendidikan, sebagainya, sehingga untuk kalimat yang sama bisa berbeda interpretasi, sehingga jawabannya pun akan tidak sesuai, ya, tidak relevan, kan begitu, ya. Nah, maka harus kita pastikan, ya, responden itu benar-benar memahami sesuai dengan yang di pikiran kita apa yang ada di CAT. Tidak cukup paham, ya, tapi harus dipastikan bahwa responden akan memberikan jawaban-jawaban yang konsisten. Artinya kalau ditanya sekarang, ya, 5 hari lagi ditanya, ya jawabannya harus sama, ya. Bisa saja misalnya ditanya sekarang pertanyaan yang sama, jawabannya katakanlah setuju atau puas. Lalu ditanya 5 hari lagi, jawabannya sudah beda, tidak puas, ya. Nah, maka data yang dari responden seperti itu tidak reliable, tidak bisa dipakai sebagai input untuk nanti kita olah. Nah, itu dia, ya, data primer. Nah, satu lagi, tadi sudah kita bicarakan, jumlah representatif, ya. Nah, sudah ada formula-formula menentukan, tetapi perlu hati-hati tentang, ya, homogenitas daripada responden itu, ya, homogenitas. Nah, karena apa? Ya, semakin heterogen sampel, maka biasanya akan dibutuhkan responden yang semakin banyak. Nah, itu. Contoh misalnya kalau kita beli beras dengan beli durian, ya. Kalau beli beras sedikit saja dari mungkin 1 goni, ada nggak 1 juta butir itu ya, 1 goni beras. Tinggal kita dicucuk, ambil sedikit beberapa butir, oh bisa jadi contoh. Coba kita beli durian. Nah, mungkin harus kita ambil beberapa sebagai representasi dari durian ini, kan? Wanginya beda-beda, durinya beda-beda, besarnya beda-beda, ya.
Telapak tangannya juga beda-beda. Nah, itu. Jadi dalam hal ini homogenitas itu juga perlu, ya. Nah, itu makanya selalu dibuat berstrata, di strata-strata dulu, ya. Kemudian dari strata-strata ini baru diambil secara acak, ya, yang menjadi responden, ya. Sama dengan apa namanya? Itu kalau di TV-TV kan ada selalu pemilihan gubernur, pemilihan presiden, kan selalu ada itu survei-survei siapa yang paling banyak pemilih, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia kan seperti di stratanya dulu berdasarkan provinsi, provinsi di strata kota, mungkin nanti di stratanya lagi berjalan. Nah, dari jalan nanti diambilnya secara sampel, ya, random, secara random diambilnya. Nah, itu yang dikatakan dengan multi stage, ya. Kan selalu kita dengar itu multi stage random sampling, ya. Multi stage maksudnya bertahap-tahap, ya, stratifikasinya. Kemudian terakhir diambilnya secara random, ya. Nah, misalnya kandidat si A, ya kan? Ini sekian paling banyak calon menang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana waktu kita Bapak Ibu? Oh, ada kita 5 menit lagi, ya. 5 Kita menit lagi, Pak. bicara-bicara dulu. Ini bicaranya paling penting, ya, ya kan? Silakan Bapak Ibu. Oh, sebelum lupa, ya Bapak Ibu ya. Sebelum lupa kita kan tinggal sekali lagi nih masuk. Tinggal minggu depan, ya. Minggu depannya kita kan sudah UTS. Nah, mungkin UTS sekarang tanggal 15 tambah 7, 22, 22 tambah 7, 29 ya Bapak Ibu ya. 29 bulan ini kan? Ya, 2 minggu depan. Iya, 29. Nah, jadi sebagai pemanasan, ya coba diutak-atik itu dulu. Kan ada kasus-kasus kecil, itu saya share. Mau tidur, diutak-atik, santai aja ya, ya kan? Nanti kalau selesai, di-share melalui Google Classroom atau melalui email sebelum TS. Ya, pemanasan ya Bapak Ibu ya. Jangan nanti UTS tiba-tiba panas kan, nggak bagus. Ya kan, Pak Nasution? Betul, Mbak, betul. Dewi sudah panas itu Pak, Dewi. Itu juga pemanasan, Pak. Selalu ini, selalu. Ya, pemanasan dulu sebelum UTS. Ya. Jadi sambil ngopi-ngopi, hati, ya kan? Bapak Ibu saya pikir sudah sering-sering ya kan berhadapan dengan kasus ya. Salahnya apa namanya, jalan keluarnya apa, tapi nggak ada argumentasi kita ya. Yang penting jangan di copy paste argumentasi orang lain ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Ini Bu Dewi jangan di copy paste-nya argumentasi Pak Iya, Pak, siap. Sudah jelas beda jalan pikirannya kan. Ya, Pak Karo-Karo ya. Jangan Bapak
pasti nanti ini pemikiran ibu orang putih kan Iya Pak, siap Pak. beda ya. Jadi buat pendapatnya sendiri. Itu maksudnya. Ya, jadi pemanasan sebelum UTS. Makanya nanti di-share sebelum UTS. Bisa melalui email, melalui apa? Ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin dibicarakan sebelum kita makan malam. Banyak ini merupakan malam. Ibu Anissa, Pak itu, ya. Pak izin Pak, Ya, yang mau dikerjakan itu nomor yang 3 aspal itu ya Pak, 1, 2, 3 itu Pak. kan begini, itu biasanya kan kasus seperti itu ada kan pertanyaan kasus itu bisa saja dijawab, tetapi biasanya itu ingin mengarahkan kita ya dalam konteks apa masalahnya. Biasanya seperti itu. Karena ada pertanyaan itu, jadi ingin mengarahkan kita masalahnya sebenarnya apa. Nah, lalu kan kita ungkap masalahnya. Nah, kemudian pemecahannya kira-kira apa, solusinya menurut kita apa, seperti itu dia. Jadi artinya itu pertanyaan kasus itu hanya memancing lah ya, memancing, mengarahkan kita masalahnya kira-kira apa di kasus itu. Karena kalau tidak ada pertanyaan seperti itu dibuat, nanti bisa lari kemana-mana ini. Bisa lari kemana-mana kita bawa masalahnya kan begitu. Nah, sehingga dengan adanya pertanyaan itu, ya kira-kira itu konteksnya begitu. Nah, tentu nanti ya bisa diskusi, ya diskusi-diskusi dengan kawannya. Diskusi dengan istri, diskusi dengan suami juga bisa, ya. Biar ada bahan omongan Sabtu malam, ya kan? Ya, dengan suami, dengan istri. Daripada orang lain diomongin kan lebih bagus kasus itu diomongin. Ya, Bapak Ibu, ya. Iyalah Pak, jangan ngomongin orang lah Pak. Iya. Beda nanti Pak kalau diskusi sama suami. Lain ceritanya kalau sama suami nanti itu. Misalnya Ibu Stompo, Kita itu kan lagi kasus. Ibu Stompo ini Bapak Ucok. Cerita itu. Diskusinya Kalau beda. suami istri nggak lagi Ya. kasus. Ya kan? Lagi malam Cerita sama murid. Nah, misalnya ini Pak Karo-Karo. Nandeku baca dulu kasus kami ini. Gak usah terlalu tegang. Ya. Santai aja sambil Bukan lagi gitu nanti Pak. Baca kasih dia kata iya dibawanya ke kamar. Ya kan bisa di kamar. Kirain ceritanya Pak. Harus di ruang tamu. Di kamar orang maksudnya itu Pak. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi ya sampai di sini pertemuan kita malam ini. Sampai jumpa kita minggu depan. Terima kasih atas partisipasi. Foto dulu Pak, foto. Terima kasih Pak. Nah, foto Jadi, Pak. silakan dulu ya. Pemanasan kami Pak. Kirim ke grup itu foto.